Aku masih sayang kamu, kenapa kamu lakukan ini? Aku pikir dia mencintaiku, sampai aku menemukan satu hal kecil yang membuka semua kebohongan. Dan sejak itu, aku sadar, aku hanya pengganti. Assalamualaikum teman-teman semua. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan hati yang kuat dalam menjalani kehidupan. Sebelum kita mulai cerita hari ini, jangan lupa klik subscribe, like, dan share agar channel ini bisa terus menghadirkan kisah-kisah yang menyentuh hati. Semoga kalian semua dijauhkan dari pengkhianatan dan diberi cinta yang tulus. Salam hangat untuk kalian semua dimanapun berada. Dari Jakarta, Medan, Surabaya, hingga seluruh Indonesia. Hari itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidupku. Semua orang tersenyum, keluarga berkumpul, dan aku berdiri di samping pria yang kupilih sebagai pendamping hidup. Aku masih ingat jelas bagaimana tanganku sedikit gemetar saat dia menggenggamnya di depan penghulu. Bukan karena takut, tapi karena haru. Aku benar-benar percaya, di momen itu, aku sedang memulai kehidupan baru yang penuh kebahagiaan. Dia tidak banyak bicara, seperti biasanya. Tapi bagiku, itu bukan masalah. Sejak awal kami mengenal satu sama lain, dia memang bukan tipe pria yang banyak mengungkapkan perasaan. Dia lebih sering menunjukkan lewat sikap, atau setidaknya, itulah yang selalu aku yakini. Aku belajar menerima itu sebagai bagian dari dirinya. Bahkan aku sering meyakinkan diriku sendiri bahwa cinta tidak selalu harus diucapkan, cukup dirasakan. Setelah acara selesai dan para tamu mulai pulang, aku duduk di kamar pengantin dengan perasaan campur aduk. Lelah, bahagia, sekaligus sedikit gugup. Ini pertama kalinya aku benar-benar menyadari bahwa hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku bukan lagi hanya diriku sendiri. Sekarang ada seseorang yang akan berbagi hidup bersamaku. Dia masuk ke kamar beberapa saat kemudian. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap tenang seperti biasa. Aku menatapnya sambil tersenyum kecil, berharap dia akan mengatakan sesuatu. Mungkin sekadar kalimat sederhana yang membuatku merasa benar-benar menjadi istrinya. Tapi dia hanya duduk di ujung tempat tidur, membuka jasnya perlahan, lalu menarik napas panjang. Akhirnya selesai juga, katanya singkat. Aku mengangguk pelan. Ada sedikit rasa aneh di dalam hatiku, tapi aku buru-buru menepisnya. Mungkin dia hanya lelah. Hari ini memang panjang untuk kami berdua. Aku mencoba memahami, mencoba tidak berharap terlalu banyak di momen itu. Malam pertama kami tidak seperti yang sering diceritakan orang-orang. Tidak ada percakapan panjang, tidak ada tawa kecil, tidak ada momen yang benar-benar terasa hangat. Kami hanya berbicara seperlunya, lalu beristirahat. Saat lampu dimatikan dan aku berbaring di sampingnya, aku menatap langit-langit kamar dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan sedih, tapi juga bukan sepenuhnya bahagia. Seperti ada sesuatu yang kurang, tapi aku belum bisa menamainya. Hari-hari setelah pernikahan berjalan cukup tenang. Dia bekerja seperti biasa. Aku mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas baru sebagai istri. Kami makan bersama, berbicara seperlunya, dan menjalani hari seperti pasangan pada umumnya. Dari luar, semuanya terlihat baik-baik saja. Bahkan beberapa teman mengatakan aku beruntung mendapatkan suami yang tidak banyak masalah, tidak banyak drama, dan terlihat bertanggung jawab. Aku tersenyum setiap kali mendengar itu. Aku juga ingin percaya bahwa aku memang beruntung. Bahwa kehidupan yang tenang ini adalah bentuk kebahagiaan yang sederhana. Tapi jauh di dalam hati, ada perasaan kecil yang mulai muncul. Perasaan yang sering aku abaikan karena aku takut. Kalau aku terlalu memikirkannya, semuanya akan berubah. Dia tidak pernah benar-benar bercerita tentang dirinya, tentang masa lalunya, tentang perasaannya, tentang hal-hal yang seharusnya membuat kami lebih dekat. Setiap kali aku mencoba bertanya, jawabannya selalu singkat, atau kadang hanya senyuman tipis yang seolah menutup pembicaraan. Aku mencoba mengerti. Aku mencoba menjadi istri yang tidak menuntut. Aku berpikir, mungkin setiap orang punya caranya sendiri untuk mencintai. Mungkin dia memang seperti ini. Mungkin aku hanya perlu waktu untuk memahami. Dan setiap malam,
Saat aku berbaring di sampingnya yang sudah terlelap lebih dulu, aku sering menatap wajahnya dalam diam. Mencoba mencari sesuatu di sana. Sebuah tanda, sebuah rasa, sebuah kepastian bahwa aku tidak sendiri dalam perasaan ini. Tapi yang aku temukan, hanya ketenangan yang terasa jauh. Aku tetap bertahan dalam keyakinanku bahwa cinta bisa tumbuh seiring waktu. Bahwa kebersamaan akan membuat semuanya menjadi lebih hangat. Bahwa suatu hari nanti, dia akan melihatku bukan hanya sebagai seseorang yang ada di sampingnya, tapi sebagai seseorang yang benar-benar dia cintai. Aku tidak tahu saat itu, bahwa keyakinan itu perlahan akan runtuh. Bahwa semua yang terlihat tenang ini, sebenarnya menyimpan sesuatu yang jauh lebih dalam. Dan bahwa suatu hari nanti, aku akan menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Bahwa sejak awal, aku mungkin tidak pernah benar-benar menjadi pilihan utamanya. Hari-hari setelah pernikahan berjalan tanpa masalah yang terlihat jelas. Tapi justru disitulah semuanya terasa aneh. Tidak ada pertengkaran, tidak ada konflik besar. Tidak ada drama seperti yang sering diceritakan orang tentang rumah tangga. Tapi juga, tidak ada kehangatan yang benar-benar kurasakan. Pagi hari biasanya dimulai dengan rutinitas yang sama. Aku bangun lebih dulu, menyiapkan sarapan, lalu menunggunya keluar dari kamar. Dia akan duduk di meja makan, mengucapkan terima kasih dengan singkat, lalu makan tanpa banyak bicara. Kadang aku mencoba membuka percakapan ringan, menanyakan rencananya hari itu atau sekadar bercerita tentang hal kecil. Tapi jawabannya selalu pendek, cukup untuk sopan santun. Tapi tidak pernah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam. Awalnya aku tidak terlalu mempermasalahkan itu. Aku berpikir mungkin dia memang tipe orang yang tidak banyak bicara. Tidak semua orang bisa mengekspresikan diri dengan mudah, dan aku mencoba menerima itu sebagai bagian dari dirinya. Tapi semakin hari, semakin aku merasa ada jarak yang tidak terlihat. Jarak yang tidak bisa aku sentuh, tapi selalu aku rasakan. Setiap kali dia pulang kerja, aku selalu menyambutnya dengan senyum. Aku bertanya bagaimana harinya, apakah dia lelah, apakah ada sesuatu yang ingin dia ceritakan. Tapi seringkali, dia hanya menjawab singkat lalu langsung masuk ke kamar atau duduk sendiri sambil memainkan ponselnya. Tidak pernah benar-benar mengajakku masuk ke dalam dunianya. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya mungkin aku abaikan. Cara dia jarang menatap mataku saat berbicara. Cara dia tidak pernah memulai percakapan lebih dulu. Cara dia terlihat lebih nyaman saat sendirian dibanding saat bersamaku. Semua itu perlahan membentuk satu perasaan yang sulit aku jelaskan. Perasaan bahwa aku ada, tapi tidak benar-benar dihadirkan. Malam hari menjadi waktu yang paling terasa sunyi. Kami tidur di tempat yang sama, tapi seringkali seperti berada di dunia yang berbeda. Dia akan mematikan lampu lebih dulu, memunggungiku, dan tertidur tanpa banyak kata. Sementara aku masih terjaga, menatap gelap, dengan pikiran yang terus bertanya. Aku sering mencoba mendekat, sekadar berbicara ringan sebelum tidur. Kadang aku menyentuh lengannya, berharap dia merespon dengan sedikit kehangatan. Tapi reaksinya selalu biasa saja, bahkan kadang terasa seperti formalitas. Tidak pernah ada inisiatif yang membuatku merasa diinginkan. Perlahan, aku mulai merasa lelah. Bukan karena dia jahat, bukan karena dia menyakitiku secara langsung, tapi karena aku seperti mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar hadir. Aku ada di sisinya, tapi tidak pernah benar-benar masuk ke dalam hatinya. Beberapa kali aku mencoba meyakinkan diriku sendiri bahwa ini hanya masalah waktu. Bahwa cinta bisa tumbuh perlahan. Bahwa mungkin dia hanya butuh waktu untuk membuka diri. Aku terus berusaha menjadi lebih baik, lebih sabar, lebih pengertian. Aku tidak ingin menjadi istri yang menuntut terlalu banyak. Tapi di dalam hati, ada suara kecil yang mulai muncul. Suara yang mempertanyakan semuanya. Apakah ini normal? Apakah ini yang disebut pernikahan? Apakah aku terlalu berharap? Aku mulai membandingkan dengan cerita orang lain, dengan pasangan-pasangan yang terlihat lebih hangat, lebih dekat, lebih hidup. Dan tanpa sadar, aku mulai merasa ada yang kurang dalam hidupku sendiri. Suatu malam,
Saat aku menatapnya yang sudah tertidur lebih dulu, aku memperhatikan wajahnya dengan lebih lama dari biasanya. Wajah itu tenang, tanpa beban, tanpa ekspresi. Aku mencoba mencari sesuatu di sana. Sedikit saja tanda bahwa dia juga merasakan apa yang aku rasakan. Tapi tidak ada. Dan di saat itu, aku mulai menyadari sesuatu yang membuat dadaku terasa berat. Bahwa mungkin, sejak awal, aku adalah satu-satunya yang berusaha membuat hubungan ini terasa hidup. Dan mungkin, dia hanya menjalaninya, tanpa benar-benar merasakannya. Seiring waktu berjalan, aku mulai terbiasa dengan dinginnya sikapnya. Bukan karena aku tidak merasakannya lagi, tapi karena aku memilih untuk menyesuaikan diri. Aku berpikir, mungkin memang seperti ini caranya mencintai seseorang yang tidak terbiasa menunjukkan perasaan. Jadi aku mencoba mengambil peran itu, menjadi yang lebih hangat, lebih peduli, lebih hadir. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil tentang dirinya. Makanan kesukaannya, waktu dia biasanya lelah, kebiasaan yang membuatnya nyaman. Aku berusaha membuat rumah ini terasa seperti tempat yang ingin dia pulangi. Setiap hari, aku menyiapkan segala sesuatu sebaik mungkin, berharap dia akan merasa diperhatikan. Dan mungkin, perlahan hatinya akan terbuka. Kadang aku meninggalkan catatan kecil di meja makan, sekadar tulisan sederhana seperti, hati-hati di jalan, atau, semoga harimu menyenangkan. Hal kecil yang menurutku bisa membuatnya tersenyum. Tapi setiap kali aku pulang dan melihat catatan itu masih di tempat yang sama, tanpa komentar, tanpa reaksi, aku hanya bisa menarik napas dan kembali meyakinkan diriku sendiri untuk tidak berharap terlalu jauh. Aku juga mencoba lebih sering mengajaknya berbicara. Tidak lagi sekadar bertanya, tapi benar-benar mencoba masuk ke dalam hidupnya. Aku bertanya tentang pekerjaannya, tentang masa lalunya, tentang hal-hal yang dia sukai. Tapi setiap kali aku mencoba menggali lebih dalam, dia selalu memberikan jawaban yang cukup, tapi tidak pernah membuka dirinya sepenuhnya. Aku tidak menyerah. Aku terus mencoba. Karena aku percaya, cinta itu bisa dibangun. Bahwa mungkin dia hanya belum terbiasa, belum siap, atau belum menemukan cara untuk menunjukkan perasaannya. Dan kalau aku menyerah sekarang, berarti aku juga menyerah pada pernikahan ini. Aku mulai mengajak dia melakukan hal-hal sederhana bersama. Makan di luar, menonton film, atau sekadar berjalan santai di malam hari. Kadang dia ikut, tapi tanpa antusias. Lebih seperti menemani, bukan benar-benar menikmati. Aku berusaha tidak memikirkan itu terlalu dalam, tapi di dalam hati, aku tetap merasakannya. Aku juga mulai memperbaiki diriku. Aku belajar memasak lebih baik, merapikan rumah lebih rapi, bahkan memperhatikan penampilanku lebih dari sebelumnya. Bukan karena aku ingin menjadi orang lain, tapi karena aku ingin menjadi versi terbaik dari diriku, untuknya. Tapi semakin aku berusaha, semakin aku merasa lelah. Bukan karena usaha itu sia-sia, tapi karena aku tidak pernah tahu apakah usahaku sampai kepadanya. Suatu malam, setelah aku menyiapkan makan malam dengan cukup spesial, aku menunggu dia pulang dengan perasaan yang sedikit berbeda. Aku berharap hari itu akan menjadi lebih baik. Mungkin dia akan tersenyum. Mungkin dia akan mengatakan sesuatu yang membuatku merasa dihargai. Dia datang, duduk, makan, dan hanya berkata, "Lumayan." Satu kata, cukup untuk membuatku diam. Aku tersenyum kecil, mengangguk, seolah itu sudah cukup. Tapi di dalam, aku merasa sesuatu runtuh lagi. Aku mulai sadar bahwa aku selalu menunggu sesuatu yang mungkin tidak akan pernah datang. Aku selalu berharap pada sesuatu yang tidak pernah dijanjikan. Dan yang paling menyakitkan, aku terus bertahan, tanpa tahu apakah aku benar-benar dicintai. Aku menatapnya malam itu saat dia kembali sibuk dengan ponselnya. Dan untuk pertama kalinya, aku bertanya dalam hati, kalau aku berhenti berusaha, apa dia akan sadar? Atau dia bahkan tidak akan menyadarinya sama sekali. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Semua terlihat seperti kebetulan kecil yang tidak berarti.
Sesuatu yang bisa dengan mudah aku abaikan jika aku tidak terlalu banyak berpikir. Tapi semakin hari, semakin sering hal itu muncul, dan tanpa aku sadari, mulai mengganggu pikiranku. Nama itu pertama kali aku dengar secara tidak sengaja. Waktu itu kami sedang makan malam seperti biasa. Suasana tidak banyak berubah dari hari-hari sebelumnya. Aku mencoba bercerita tentang hal kecil yang terjadi di rumah, berharap dia mau menanggapi lebih panjang. Dia hanya mengangguk sesekali, sampai tiba-tiba ponselnya berbunyi. Dia melihat layar sekilas, lalu wajahnya berubah sedikit, sangat halus, tapi cukup untuk aku sadari. Aku tidak bertanya apa-apa. Aku hanya melihat bagaimana dia langsung mengambil ponselnya dan membalas pesan itu dengan cepat. Jarinya bergerak lebih cepat dari biasanya, dan ada sesuatu dalam ekspresinya yang berbeda. Bukan seperti saat dia membalas pesan lain. Ada fokus, dan sesuatu yang terasa lebih hidup. Aku mencoba tidak terlalu memikirkan hal itu. Mungkin itu hanya urusan pekerjaan. Mungkin memang ada hal penting yang harus dia tangani. Aku kembali melanjutkan ceritaku, tapi kali ini dia tidak lagi benar-benar mendengarkan. Perhatiannya sudah terbagi. Dan sejak saat itu, suasana yang sudah dingin terasa semakin jauh. Beberapa hari setelah itu, nama yang sama muncul lagi. Kali ini aku melihatnya lebih jelas. Ponselnya tergeletak di meja, dan layar menyala karena notifikasi masuk. Aku tidak sengaja melihatnya, tapi mataku langsung tertuju pada satu nama yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Nama perempuan. Aku terdiam sejenak, tapi segera mengalihkan pandangan. Aku tidak ingin terlihat seperti seseorang yang mencari-cari kesalahan. Aku tidak ingin menjadi istri yang curiga tanpa alasan. Tapi entah kenapa, nama itu langsung tertanam di kepalaku. Sejak saat itu, aku mulai lebih peka. Bukan karena aku ingin mencurigainya, tapi karena aku tidak bisa lagi mengabaikan apa yang aku rasakan. Setiap kali ponselnya berbunyi, aku tanpa sadar memperhatikan reaksinya. Setiap kali dia terlihat sibuk membalas pesan, aku mulai bertanya-tanya, dengan siapa dia berbicara. Dan yang membuatku semakin tidak tenang adalah perubahan kecil dalam dirinya. Dia yang biasanya dingin, tiba-tiba terlihat lebih ekspresif saat memegang ponselnya. Kadang aku melihatnya tersenyum tipis, sesuatu yang jarang sekali dia lakukan saat bersamaku. Kadang dia terlihat lebih hidup, tapi bukan karena aku. Aku mencoba bertanya dengan cara yang biasa saja, tidak menuduh, hanya sekadar ingin tahu. Lagi chat sama siapa? Tanyaku suatu malam, berusaha terdengar santai. Dia menjawab singkat, teman kerja. Tanpa menoleh, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Dan entah kenapa, jawaban itu justru membuatku semakin tidak yakin. Aku tidak punya bukti apapun saat itu. Tidak ada hal besar yang bisa aku pegang. Tapi perasaan itu semakin jelas. Seperti ada sesuatu yang tidak aku ketahui. Sesuatu yang terjadi di luar apa yang aku lihat setiap hari. Nama itu terus muncul, berulang kali, dalam momen-momen yang berbeda. Dan setiap kali aku melihatnya, ada rasa yang semakin kuat di dalam hatiku. Rasa yang tidak nyaman. Rasa yang perlahan berubah menjadi pertanyaan. Aku mulai menyadari bahwa mungkin aku bukan satu-satunya yang ada di hidupnya. Bukan dalam arti yang jelas, tapi cukup untuk membuatku merasa ada ruang yang bukan milikku. Dan sejak saat itu, aku tidak bisa lagi melihat semuanya dengan cara yang sama. Karena di balik semua ketenangan yang selama ini aku pertahankan, ada sesuatu yang perlahan mulai terbuka. Sesuatu yang selama ini tersembunyi. Dan aku belum tahu seberapa besar dampaknya terhadap hidupku. Hari itu sebenarnya tidak berbeda dari biasanya. Aku membersihkan rumah seperti rutinitas harian, merapikan kamar, menyusun ulang lemari, dan memastikan semuanya terlihat rapi. Tidak ada firasat apapun, tidak ada tanda bahwa sesuatu akan berubah. Sampai akhirnya, aku membuka satu laci kecil yang jarang sekali aku sentuh. Laci itu milik suamiku. Biasanya aku tidak pernah membuka tanpa izin. Tapi waktu itu aku hanya berniat membereskan karena terlihat sedikit berantakan. Di dalamnya tidak banyak barang, hanya beberapa dokumen, kertas lama,
dan benda-benda kecil yang terlihat tidak terlalu penting. Aku mulai merapikannya satu persatu, sampai tanganku berhenti pada sesuatu yang terasa berbeda. Sebuah kotak kecil. Aku mengernyit pelan. Kotak itu terlihat sederhana, tapi disimpan dengan cukup rapi, seolah memiliki arti. Aku ragu beberapa detik. Ada perasaan tidak enak yang tiba-tiba muncul, tapi rasa penasaran itu lebih kuat. Perlahan, aku membuka kotak tersebut. Di dalamnya, ada sebuah gelang. Bukan gelang biasa. Desainnya sederhana, tapi jelas bukan milikku. Aku tidak pernah melihatnya sebelumnya, dan aku yakin, aku tidak pernah menerima benda seperti itu darinya. Aku memegangnya pelan, memperhatikan detailnya, mencoba mencari penjelasan yang masuk akal. Mungkin itu milik keluarganya. Mungkin itu barang lama. Mungkin hanya sesuatu yang tidak sengaja tertinggal. Tapi saat aku melihat lebih dekat, ada sesuatu yang membuat jantungku berhenti sejenak. Ukiran kecil di bagian dalamnya. Sebuah nama. Nama yang sama, yang selama ini terus muncul di ponselnya. Tanganku langsung gemetar. Aku menatap gelang itu lama sekali, seolah berharap aku salah membaca. Tapi tidak. Nama itu jelas. Sama persis. Tidak ada kemungkinan lain. Dadaku langsung terasa sesak. Aku duduk perlahan di tepi tempat tidur, masih memegang benda itu. Pikiranku mulai kacau, mencoba menyusun semuanya. Nama itu, pesan-pesan itu, dan sekarang, benda ini. Ini bukan kebetulan. Ini bukan sesuatu yang bisa aku abaikan. Ada hubungan. Ada sesuatu yang selama ini aku tidak tahu. Aku menutup mata sebentar, mencoba menenangkan diri. Tapi sulit. Karena semua yang selama ini aku tahan, mulai muncul ke permukaan. Semua rasa tidak nyaman, semua pertanyaan, semua kecurigaan, sekarang seperti mendapatkan jawaban. Aku membuka mata lagi. Menatap gelang itu sekali lagi. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa takut. Takut bahwa semua yang aku bayangkan selama ini benar. Takut bahwa aku tidak sendirian dalam pernikahan ini. Takut bahwa selama ini, aku hanya hidup dalam sesuatu yang tidak pernah sepenuhnya nyata. Aku meletakkan gelang itu kembali ke dalam kotak, tapi tanganku masih gemetar. Aku menutup laci itu perlahan. Seolah dengan begitu aku bisa menutup semua yang baru saja aku temukan. Tapi aku tahu, tidak semudah itu. Karena sesuatu di dalam diriku sudah berubah. Aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Aku tidak bisa lagi mengabaikan semuanya. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai menyadari satu hal yang selama ini aku takutkan. Bahwa mungkin, aku bukan orang yang dia cintai. Sejak menemukan gelang itu, semuanya terasa berbeda. Rumah yang sebelumnya terasa biasa saja kini menjadi penuh dengan pertanyaan. Setiap sudutnya seperti menyimpan sesuatu yang selama ini tidak aku sadari. Aku mencoba menjalani hari seperti biasa, tetap memasak, tetap membereskan rumah, tetap berbicara seperti tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam, pikiranku tidak pernah benar-benar tenang. Aku mulai memperhatikan suamiku dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai istri yang hanya ingin memahami, tapi sebagai seseorang yang sedang mencoba mencari kebenaran. Cara dia memegang ponselnya, cara dia membalas pesan, bahkan ekspresi kecil di wajahnya kini terasa jauh lebih jelas. Hal-hal yang dulu aku anggap biasa, sekarang terasa mencurigakan. Aku tidak langsung bertanya. Aku belum siap. Aku tahu, jika aku bertanya tanpa kepastian, dia akan dengan mudah menyangkal. Dan aku tidak ingin berada di posisi itu. Aku butuh sesuatu yang lebih jelas. Sesuatu yang tidak bisa dia bantah. Malam itu, saat dia tertidur lebih dulu, aku duduk di samping tempat tidur dalam keadaan diam. Lampu sudah dimatikan, hanya cahaya samar dari luar yang masuk ke dalam kamar. Ponselnya tergeletak di meja kecil, seperti biasa. Aku menatapnya cukup lama, merasakan dilema di dalam diriku. Selama ini aku selalu menjaga batas, tidak pernah menyentuh hal-hal yang bersifat pribadi miliknya. Tapi malam itu, semuanya terasa berbeda.
Tanganku bergerak pelan, mengambil ponsel itu. Jantungku berdetak sangat kencang, seolah aku sedang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Aku melihat ke arahnya, memastikan dia benar-benar tertidur. Nafasnya terdengar stabil, tidak ada tanda-tanda dia akan bangun. Aku membuka layar ponsel itu dengan hati-hati. Tanganku sedikit gemetar. Aku tidak tahu apa yang akan aku temukan, tapi aku tahu, setelah ini, tidak ada yang akan sama lagi. Aku membuka aplikasi pesan. Dan di sana, nama itu kembali muncul. Bukan hanya 1 atau 2 pesan, tapi banyak. Sangat banyak. Aku mulai membaca. Satu persatu. Dan setiap kata yang aku lihat, seperti menghancurkan sesuatu di dalam diriku. Percakapan mereka bukan sekadar obrolan biasa. Ada kehangatan. Ada perhatian. Ada sesuatu yang selama ini aku cari, tapi tidak pernah aku dapatkan darinya. Cara dia berbicara dengan wanita itu sangat berbeda dengan cara dia berbicara denganku. Aku menahan napas, mencoba tetap tenang. Tapi air mataku mulai jatuh tanpa bisa aku kendalikan. Aku membaca lebih jauh, mencoba memahami sejak kapan semua ini terjadi. Dan yang aku temukan membuat dadaku semakin sesak. Hubungan itu sudah lama, bukan baru, bukan kebetulan. Dan yang paling menyakitkan, beberapa pesan menunjukkan bahwa dia sudah mengenalnya bahkan sebelum menikah denganku. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan suara yang hampir keluar. Rasanya seperti dunia berhenti. Semua yang selama ini aku yakini, runtuh dalam satu malam. Aku kembali melihat ke arah suamiku yang masih tertidur. Wajahnya tenang, seolah tidak menyimpan apapun. Tapi sekarang aku tahu, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang selama ini tidak pernah dia tunjukkan padaku. Aku menatapnya lama sekali, mencoba memahami bagaimana seseorang bisa begitu dekat, tapi sekaligus begitu jauh. Perlahan, aku meletakkan kembali ponselnya di tempat semula. Tanganku masih gemetar, napasku belum stabil. Aku duduk diam di samping tempat tidur, menatap kosong ke depan. Dan di saat itu, semuanya menjadi jelas. Aku tidak pernah kekurangan. Aku tidak pernah gagal. Aku tidak pernah kurang berusaha. Masalahnya bukan aku. Masalahnya adalah, dia tidak pernah benar-benar memilihku. Dan kesadaran itu, lebih menyakitkan dari apapun. Sejak malam itu, cara pandangku terhadap semuanya berubah sepenuhnya. Aku masih menjalani hari-hari seperti biasa, masih melakukan rutinitas yang sama, masih berbicara dengannya dengan nada yang tidak berubah. Tapi di dalam hati, aku tahu, aku tidak lagi berada di tempat yang sama. Aku bukan lagi istri yang penuh harapan. Aku adalah seseorang yang sudah mengetahui kebenaran, tapi masih mencoba berdiri di atas sisa-sisa perasaan yang belum sepenuhnya hilang. Aku mulai memperhatikan setiap detail dengan lebih tajam. Cara dia tersenyum saat melihat ponselnya, cara dia terlihat lebih hidup saat mengetik pesan, bahkan cara dia menjadi lebih tenang setelah membaca sesuatu. Semua itu tidak pernah terjadi saat dia bersamaku. Dan itu membuat satu hal menjadi sangat jelas, bahwa ada bagian dari dirinya yang tidak pernah dia berikan kepadaku. Perasaan itu tidak datang dengan tiba-tiba, tapi perlahan menumpuk. Setiap hari, setiap momen kecil, setiap sikap yang dulu aku abaikan, kini terasa seperti potongan-potongan yang akhirnya membentuk satu gambaran utuh. Gambaran yang selama ini aku hindari, karena aku takut melihatnya dengan jelas. Aku mulai mengingat kembali awal hubungan kami. Cara dia mendekat, cara dia berbicara, cara dia terlihat cukup, tapi tidak pernah benar-benar dalam. Waktu itu aku menganggapnya sebagai bentuk kepribadian. Aku berpikir, mungkin dia memang seperti itu. Tapi sekarang, aku mulai melihatnya dari sudut yang berbeda. Bukan karena dia tidak bisa mencintai, tapi karena mungkin hatinya sudah diisi oleh orang lain sejak awal. Kesadaran itu datang perlahan, tapi menghantam dengan sangat kuat. Aku bukan satu-satunya wanita di hatinya. Mungkin aku adalah yang sah secara status, yang ada di rumah, yang menjalani hidup bersamanya setiap hari. Tapi bukan aku yang ada di dalam pikirannya,
Bukan aku yang membuatnya tersenyum dengan tulus. Dan yang paling menyakitkan, aku mulai sadar bahwa selama ini aku hanya mengisi ruang yang kosong. Bukan menjadi pilihan utama, tapi hanya menjadi pilihan yang tersedia. Aku mencoba tetap kuat. Aku tidak ingin langsung hancur. Aku tidak ingin kehilangan diriku sepenuhnya hanya karena seseorang yang tidak pernah benar-benar memilihku. Tapi semakin aku mencoba bertahan, semakin aku merasa lelah. Karena aku harus berpura-pura tidak tahu, berpura-pura tidak merasakan, berpura-pura semuanya baik-baik saja. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu sendirian saat dia masih sibuk dengan ponselnya di kamar. Aku menatap kosong ke arah depan, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hidupku. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah semua ini nyata? Atau aku hanya terlalu lama menutup mata? Air mataku jatuh perlahan, tanpa suara. Bukan tangisan yang keras, tapi tangisan yang dalam. Tangisan seseorang yang akhirnya melihat kebenaran, tapi berharap itu tidak nyata. Aku tidak lagi bertanya kenapa dia seperti itu. Aku tidak lagi mencari alasan. Karena semua sudah jelas. Yang aku hadapi bukan seseorang yang tidak tahu cara mencintai, tapi seseorang yang mencintai orang lain. Dan di saat itu, aku mulai mengerti satu hal yang paling menyakitkan. Bahwa aku bukan seseorang yang kehilangan cinta. Aku adalah seseorang yang tidak pernah benar-benar memilikinya sejak awal. Hari itu akhirnya datang. Meskipun aku sudah berusaha menundanya selama mungkin. Aku tahu aku tidak bisa terus hidup dengan pura-pura tidak tahu. Semakin lama aku diam, semakin dalam luka yang aku rasakan. Dan mungkin, aku juga butuh mendengar langsung darinya, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Malam itu suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Dia duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya seperti biasa. Sementara aku berdiri beberapa langkah darinya dengan perasaan yang sudah tidak bisa aku tahan lagi. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum akhirnya memutuskan untuk bicara. Aku mau tanya sesuatu, kataku pelan. Dia menoleh sekilas, lalu mengangguk tanpa benar-benar memperhatikan. Apa? Aku berjalan mendekat, lalu duduk di hadapannya. Untuk beberapa detik, aku hanya menatap wajahnya. Wajah yang selama ini aku yakini sebagai tempatku pulang. Tapi sekarang terasa seperti milik orang lain. Aku tahu tentang dia, ucapku akhirnya. Kalimat itu keluar lebih tenang dari yang aku bayangkan. Tidak ada suara tinggi, tidak ada emosi yang meledak. Hanya kejujuran yang sudah terlalu lama aku tahan. Dia terdiam. Matanya berhenti di layar ponsel, lalu perlahan mengangkat wajah ke arahku. Ada perubahan kecil di ekspresinya, tapi tidak cukup untuk menunjukkan penyesalan. Lebih seperti tertangkap. Maksud kamu apa? Tanyanya. Aku tersenyum kecil, pahit. Kamu tahu maksudku. Aku tidak menjelaskan lebih jauh. Aku tidak perlu. Semua sudah terlalu jelas untuk disembunyikan. Beberapa detik berlalu dalam diam. Dan di dalam diam itu, aku menunggu. Menunggu dia menyangkal, menunggu dia marah, menunggu dia mencoba memperbaiki semuanya. Tapi yang aku dapatkan justru sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Dia menghela napas pelan, lalu berkata, aku nggak bermaksud nyakitin kamu. Kalimat itu bukan penyangkalan, bukan penjelasan, tapi pengakuan. Dadaku langsung terasa sesak. Aku menatapnya, mencoba memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Tapi tidak. Wajahnya tetap tenang, seolah apa yang dia katakan adalah sesuatu yang wajar. Sejak kapan? Tanyaku pelan. Dia tidak langsung menjawab. Tapi dari cara dia menghindari tatapanku, aku sudah tahu jawabannya tidak akan membuatku merasa lebih baik. Sudah lama, katanya akhirnya. Aku menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai naik. Semua yang aku duga, ternyata benar. Bahkan mungkin lebih lama dari yang aku bayangkan. Kenapa kamu tetap menikah sama aku? Tanyaku. Pertanyaan itu keluar begitu saja, tanpa rencana. Tapi itu adalah satu hal yang paling ingin aku tahu. Dia diam cukup lama sebelum menjawab. Karena
Semuanya sudah berjalan. Jawaban itu terasa kosong. Seolah pernikahan kami hanyalah sesuatu yang terjadi karena keadaan, bukan karena pilihan. Aku tertawa kecil, tapi tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Hanya rasa sakit yang tidak bisa aku sembunyikan lagi. Dan dia, tanyaku lagi. Kali ini suaraku lebih pelan. Dia tidak langsung menjawab. Tapi dari tatapannya, aku sudah mengerti. Aku masih. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan. Sayang sama dia. Kalimat itu menghancurkan segalanya. Tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada lagi harapan. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan dalam kebohongan ini. Aku menutup mata sebentar, mencoba menguatkan diri. Air mataku jatuh, tapi aku tidak menghapusnya. Aku membiarkannya, karena aku sudah terlalu lama menahan semuanya. Saat aku membuka mata lagi, aku melihatnya dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai suamiku, tapi sebagai seseorang yang selama ini hidup bersamaku tanpa pernah benar-benar mencintaiku. Dan di saat itu, aku tahu, aku tidak bisa kembali seperti dulu lagi. Setelah percakapan itu, suasana di rumah berubah menjadi sesuatu yang sulit dijelaskan. Tidak ada lagi kepura-puraan. Tidak ada lagi usaha untuk terlihat baik-baik saja. Tapi anehnya, tidak juga ada pertengkaran besar. Semuanya terasa datar. Seperti dua orang asing yang terjebak dalam satu ruang yang sama. Aku tetap menjalani hari seperti biasa, tapi tidak lagi dengan hati yang sama. Setiap langkah terasa lebih berat. Setiap aktivitas terasa kosong. Aku tidak lagi berusaha membuatnya tersenyum. Tidak lagi mencoba menarik perhatiannya, dan yang paling terasa, aku berhenti berharap. Dia juga tidak banyak berubah. Masih pulang seperti biasa, masih sibuk dengan dunianya sendiri, masih berbicara seperlunya. Seolah percakapan malam itu tidak cukup penting untuk mengubah apapun. Dan justru disitulah aku merasa semakin hancur. Karena aku sadar, bahkan setelah semuanya terbuka, aku tetap bukan sesuatu yang ingin dia perjuangkan. Aku mulai memikirkan untuk pergi. Pikiran itu datang perlahan, tapi semakin lama semakin jelas. Aku tidak bisa terus bertahan di tempat yang membuatku merasa tidak berarti. Aku tidak bisa terus hidup dalam pernikahan yang tidak pernah benar-benar ada. Tapi saat aku benar-benar mencoba memikirkan langkah itu, aku tersadar sesuatu yang membuatku terdiam. Aku tidak punya tempat untuk kembali. Rumah orang tuaku sudah tidak lagi seperti dulu. Mereka sudah memiliki kehidupan masing-masing, dan aku tidak ingin menjadi beban. Kehidupanku sekarang sudah terlalu jauh berjalan untuk kembali ke titik awal begitu saja. Aku tidak hanya membawa perasaan, tapi juga kenyataan. Selain itu, ada hal lain yang membuat semuanya semakin sulit. Aku sudah terlalu terikat. Bukan hanya secara status, tapi juga secara kehidupan. Semua yang aku miliki sekarang terhubung dengan dirinya. Rumah ini, rutinitas ini, bahkan sebagian besar dari hari-hariku. Semuanya dibangun bersama, meskipun tanpa cinta yang utuh. Aku duduk sendirian di kamar suatu malam, menatap koper kosong yang aku keluarkan dari lemari. Aku sempat berniat mengemasi barang-barangku, pergi tanpa banyak bicara, mengakhiri semuanya dengan cara yang sederhana. Tapi saat aku berdiri di depan koper itu, kakiku tidak bergerak. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena aku tidak tahu harus kemana. Air mataku jatuh perlahan saat aku duduk kembali di tepi tempat tidur. Perasaan itu datang lagi, bukan hanya sedih, tapi juga bingung. Aku merasa terjebak dalam hidupku sendiri. Ingin pergi, tapi tidak tahu bagaimana. Ingin bertahan, tapi tidak sanggup. Aku menatap sekeliling kamar itu. Tempat yang seharusnya menjadi ruang paling nyaman dalam hidupku, tapi justru terasa paling asing. Setiap sudutnya menyimpan kenangan yang sekarang terasa menyakitkan. Dan di saat itu, aku menyadari satu hal yang paling sulit untuk diterima. Aku sudah terlambat. Terlambat untuk menyadari semuanya. Terlambat untuk melindungi diriku. Terlambat untuk keluar sebelum semuanya menjadi terlalu dalam. Aku tidak hanya kehilangan cinta. Aku kehilangan arah. Dan itu
jauh lebih menakutkan. Hari-hari setelah itu berjalan tanpa arah yang jelas. Tapi perlahan aku mulai menemukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah aku sadari. Di tengah rasa sakit, di tengah kebingungan, ada satu hal yang mulai muncul, kesadaran. Kesadaran bahwa aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Tidak bisa terus menunggu sesuatu yang tidak akan pernah berubah. Aku mulai melihat semuanya dengan lebih jernih. Bukan lagi dari sudut pandang seseorang yang berharap dicintai, tapi dari seseorang yang akhirnya mengerti kenyataan. Selama ini aku bukan kurang, bukan tidak cukup, dan bukan gagal. Aku hanya mencintai orang yang salah, dan bertahan terlalu lama dalam hubungan yang tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Aku tidak langsung pergi hari itu juga. Tidak ada keputusan besar yang terjadi dalam satu malam. Tapi perlahan, aku mulai menarik diriku. Aku mulai membatasi apa yang aku beri. Bukan karena ingin membalas, tapi karena aku tidak ingin terus kehilangan diriku sendiri. Aku berhenti berusaha berlebihan, berhenti mencari perhatian yang tidak pernah diberikan, dan berhenti berharap pada sesuatu yang tidak pernah dijanjikan. Suamiku mungkin menyadari perubahan itu, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dan justru disitulah semuanya terasa semakin jelas. Bahwa kehadiranku, atau ketidakhadiranku, tidak benar-benar mengubah apapun dalam hidupnya. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa hancur karena itu. Aku hanya merasa selesai. Suatu pagi, saat aku berdiri di depan cermin, aku melihat diriku dengan cara yang berbeda. Wajah yang sama, tapi dengan pandangan yang tidak lagi penuh harap. Ada lelah di sana, tapi juga ada kekuatan yang perlahan muncul. Aku tersenyum kecil. Bukan karena aku bahagia, tapi karena aku akhirnya mengerti bahwa cinta tidak seharusnya terasa seperti ini. Tidak seharusnya membuat kita merasa kurang. Tidak seharusnya membuat kita bertahan sendirian. Aku tidak tahu pasti kemana langkahku selanjutnya. Hidupku memang belum sepenuhnya berubah. Aku masih berada di tempat yang sama, masih menjalani hari yang sama. Tapi di dalam diriku, semuanya sudah berbeda. Aku tidak lagi menunggu. Aku tidak lagi berharap. Aku tidak lagi bertahan karena takut. Aku mulai berjalan, meskipun pelan. Hari itu mungkin bukan akhir yang sempurna. Tidak ada penutup yang benar-benar indah. Tidak ada kejelasan yang langsung membuat semuanya baik-baik saja. Tapi itu adalah awal dari sesuatu yang lebih jujur. Awal dari hidup yang tidak lagi dibangun dari harapan yang salah. Dan mungkin untuk pertama kalinya, aku benar-benar memilih diriku sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika kamu pernah berada di posisi seperti ini, ingat, kamu pantas dicintai dengan tulus, bukan dijadikan pilihan kedua. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.